Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing iller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'ma steal her. I promise I can make her fly away like caterpillar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Halo teman semua, kami dari kelompok 7 ingin mereview buku tentang demokrasi dan etika sosial mengenai reformasi politik yang terdapat di bab 7. Kita akan mengeksplorasi konsep reformasi politik, mengapa hal ini penting, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses reformasi. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan reformasi politik. Mari kita mulai dengan memahami apa itu demokrasi. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Salah satu ciri utama dari demokrasi adalah transparansi, misalnya dalam pemilihan umum yang adil. Semua orang memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. Ini menciptakan rasa memiliki tanggung jawab di antara warga negara. Selain itu, demokrasi juga menekankan pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap minoritas, sehingga setiap suara, tidak peduli seberapa kecil, tetap memiliki nilai. Reformasi politik adalah proses perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem politik yang ada. Ini bisa mencakup perubahan dalam struktur pemerintahan, kebijakan publik, dan cara partisipasi masyarakat. Reformasi politik seringkali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kurangnya representasi. Contoh nyata dari reformasi politik adalah gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang berhasil menggulingkan rejim otoriter dan membuka jalan bagi demokrasi. Reformasi politik sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Dengan melakukan reformasi, kita dapat meningkatkan akuntabilitas pemimpin, memperkuat institusi demokrasi, dan memastikan bahwa suara rakyat didengar. Misalnya, reformasi pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil. Namun, proses reformasi politik tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh adanya perubahan serta kurangnya dukungan dari masyarakat. Selain itu, reformasi yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Contohnya, di beberapa negara, reformasi yang terburu-buru justru menyebabkan konflik dan juga kekacauan. Meskipun ada tantangan, reformasi politik juga membawa banyak peluang. Ini adalah kesempatan untuk membangun sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik dan lebih adil. Misalnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Sebagai kesimpulan, reformasi politik adalah langkah penting menuju sistem pemerintahan yang lebih baik. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, peluang untuk menciptakan perubahan positif sangat besar. Mari kita semua berkomitmen untuk mendukung reformasi yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih.